Ketika kita belajar di sekolah, kita mulai dari tingkat yang paling dasar. Pada umumnya orang prosesnya demikian. Juga guru-guru kita memberikan kepada kita atau mengajarkan kepada kita hal-hal atau pengetahuan mulai dari yang paling dasar, yang paling mudah untuk kita tangkap dan mengerti. Baru kemudian secara bertahap kita naik ke tingkat yang lebih tinggi dan kepada kita diberikan hal-hal atau pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya katakanlah lebih sulit, lebih mendalam, dan seterusnya. Saudari-saudara terkasih, kiranya ada kemiripan tahapan itu, ya, tahapan kita belajar secara intelektual di sekolah ya, tentang pengetahuan dengan tahapan kita atau proses kita mengenal Allah. Ada tahapannya. Tidak umum terjadi bahwa seseorang secara tiba-tiba, secara sekaligus kemudian memiliki pengenalan yang selesai, tuntas tentang Allah. Bahkan memang tidak mungkin ada orang yang mengenal Allah secara tuntas. Karena itu, ada tahapan demi tahapan yang barangkali tidak bisa juga dirumuskan, disamakan apalagi dengan tahapan kita belajar di sekolah atau belajar dimanapun tentang pengetahuan. Karena Allah lebih dari segala pengetahuan. Allah adalah kebenaran hidup kita, kebenaran dunia ini. Maka ketika kita mau menyelaminya, nah, tentu ini amat sangat sulit. Kita tidak bisa menyelaminya sampai tuntas. Nah, dalam hal ini menurut saya kita bisa melihat contohnya di bacaan pertama tadi. Orang-orang Yunani, kalau Anda cukup atau sedikit kenal tentang mereka, adalah orang-orang yang sangat berpengetahuan. Ya, katanya ilmu filsafat itu berasal dari sana. Jadi orang-orangnya sangat cerdas, sangat rasional, berpikir dengan lurus. Mereka juga punya iman, mereka punya dewa-dewa, menyembah dewa-dewa. Artinya cukuplah perlengkapan manusiawi untuk menjadi orang yang cakap secara intelektual. Tetapi ketika Paulus mewartakan Allah yang bangkit, Yesus yang bangkit dari antara orang mati, bagi mereka itu sulit diterima dan mereka tidak mau menerimanya. Nah, dalam hidup kita sebagai manusia ada hal-hal yang demikian. Ada hal-hal yang bisa dengan mudah kita terima, namun juga ada hal-hal yang ya bagi banyak orang bahkan sulit dimengerti, sulit diterima. Dan maka orang sulit mengimani Tuhan. Nah, saudari-saudara terkasih, menurut saya ada dua faktor, kalau boleh saya sebut demikian. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi, ya, saya beri istilah demikian. Yang kedua, faktor yang menentukan. Faktor yang mempengaruhi adalah kita sendiri sebagai manusia, kecakapan, kemampuan kita untuk mengerti. Dan ini sangat ditentukan oleh keterbukaan hati kita, kerinduan kesungguhan kita untuk mau mengerti, mengenal Allah. Tetapi ini baru mempengaruhi. Yang lebih menentukan adalah faktor dari Allah sendiri. Apakah Allah atau kapan Allah berkenan menyatakan dirinya kepada kita. Dan dalam hal inilah kita mengenal Roh Kudus. Dialah yang oleh Yesus tadi dikatakan akan mengatakan kepada kita kebenaran-kebenaran, hal-hal yang akan datang, hal-hal yang berasal dari Yesus dan dari Bapa sendiri, yaitu kebenaran akan Allah ini. Maka menjelang datangnya Roh Kudus yang nanti akan kita rayakan dalam Hari Raya Pentakosta, kita diingatkan untuk semakin mengelola diri kita agar faktor yang mempengaruhi ini semakin hari semakin baik kita miliki, semakin siap ada dalam diri kita, semakin terbuka, kita semakin rindu untuk mengenal Allah, dan pada waktunya ketika Allah berkenan
untuk menyatakan dirinya kepada kita. Roh Kudus akan bekerja menyatakan semuanya secara bertahap tentu saja, dan kita boleh tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, hari demi hari semakin mengenal Allah, dan tentu mengalami juga kebahagiaan karena mengenal Allah adalah kasih.